Puji nama Tuhan, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Selamat pagi, selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganku, tak satu kuasa
Tuhan segala berkat-berkat pertolongannya, perlindungannya, kekuatan, kesehatan, kesempatan yang masih Tuhan berikan, sehingga sampai saat ini kita semua boleh beribadah kembali untuk memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan, mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Biarlah pada pagi hari ini kita semua merindukan untuk sungguh-sungguh memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan dengan penuh ucapan syukur karena kebaikannya. Haleluya, haleluya. Seperti Bapa sayang kepada anaknya, Tuhan sudah menyayangi kita dan Dia akan lebih lagi menyayangi kita semua. Haleluya. Bahkan apa saja yang kita butuhkan, yang kita perlukan, Tuhan sediakan semuanya. Oh, puji nama Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mari saudara, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita menyanyikan pujian ini beberapa kali lagi dengan berucapan syukur. Haleluya. Karena Tuhan itu baik, sungguh baik buat kita semua. Bapa besar sungguh kasih sayang-Mu, nyata sungguh perlindungan-Mu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku
umat pilihan-Mu Tuhan. Haleluya, milik-Mu Tuhan. Engkau berikan masa depan yang penuh pengharapan. Di dalam Engkau Tuhan, haleluya, ada kepastian. Bukan, haleluya, keraguan-raguan, haleluya, bukan hal-hal yang kosong, tetapi di dalam Tuhan ada harapan yang pasti. Terima kasih Tuhan, sebab firman-Mu ya dan amin. Terima kasih Bapa. Kalau sampai saat ini Tuhan sudah pelihara kami, seperti Bapa sayang kepada anaknya, Engkau menjaga, melindungi kami, memelihara kami seperti biji mata Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Sebab itu kami akan memuji, membesarkan, memuliakan nama Engkau dengan segenap hati jiwa roh kami. Sucikan, kuduskan kami oleh darah-Mu Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami, kekurangan, kesalahan, kelemahan kami. Basuh dalam yang kudus, sehingga kami Engkau layakkan memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan, serta menerima berkat firman Allah yang sebentar akan ditaburkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan yang bertugas pada pagi hari ini dengan urapan dari tempat yang maha tinggi. Haleluya, sehingga kami boleh rasakan hadirat Allah, kuasa Allah melawat kami, memberkati kami, memenuhi tempat ini. Tuhan, tolong saudara kami yang masih di rumah ataupun dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Tuhan, beri kekuatan, kemenangan. Kau tuntun mereka sampai di tempat ini untuk bersama-sama kami memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan Yesus. Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat beribadah kembali pada pagi hari ini. Mari seberapa banyak kita yang hadir pada pagi hari ini, kita mau sungguh-sungguh memuji, memuliakan nama Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian. Yang gembira
Tuhan Yesus baik, amin. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Kita naikkan pujian selanjutnya.
Walaupun harus melewati badai, gelombang, pencobaan, ujian, tapi kami yakin dan percaya semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberkati pelayan-pelayan-Mu yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Engkau pakai kehidupannya semakin indah, Engkau memberkati segala kebutuhan kehidupannya, kekuatan kesehatannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengar sebagian firman-Mu. Tuhan tolong kami, haleluya, berikan hati kami Tuhan, hati yang lembut untuk boleh menerima kebenaran firman-Mu. Ampuni dosa, salah, kekurangan, kelemahan kami. Haleluya, Engkau jauhkan, Engkau hapuskan dengan darah-Mu yang kudus, sehingga kami boleh menyiapkan hati kami untuk firman-Mu yang hidup, yang penuh kuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk saudara kami yang pada pagi hari ini juga kemarin ada yang ulang tahun Tuhan, anak Aaron, haleluya, yang ulang tahun kemarin juga, yang saat ini Pak Hadi dan Novi yang ulang tahun. Tuhan memberkati umur panjang, kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, haleluya, berkat yang berlimpah, baik rohani, baik jasmani. Tuhan pelihara kehidupan mereka, haleluya, Tuhan cukupi segala kebutuhan mereka sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati guru sekolah minggu dan anak didiknya. Engkau urapi pelayanan mereka Tuhan, Engkau jamah anak-anak yang kecil ini Tuhan, haleluya, sehingga mereka makin mengenal Yesus dengan benar, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, sehingga mereka boleh dibimbing kelak sampai dewasa, bahkan sampai Tuhan serta kembali. Engkau berkati mereka semua. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pertengahan ibadah ini sampai pada akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk lagi. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dengan judul belajar taat. Ya. Kita semua belajar taat. Kita bersyukur punya Tuhan kita, punya Allah, Tuhan Yesus Kristus, ya, yang bisa menjadi panutan buat kita, ya, haleluya, untuk kita belajar taat, ya, haleluya. Dan dalam Alkitab juga Tuhan sudah memberikan banyak contoh, ya, kepada kita, hamba-hamba Tuhan, para nabi Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang juga, ya, senantiasa belajar taat, ya. Namanya belajar taat itu, ya, belajar taat sampai, ya, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Sebab penilaian yang terakhir itu, ya, saat seseorang pulang ke rumah Bapa di surga, ya. Mungkin kalau saat ini kita menilai orang, ya, waduh orang itu, ya, taat, ya, setia, ya, sungguh-sungguh, ya, nah, itu belum selesai. Besoknya apa bisa terus tetap taat, setia, sungguh-sungguh? Kita nggak tahu. Ada banyak ujian iman, ya, cobaan, ujian dan macam-macam. Itu bisa membuat seseorang yang dulunya taat bisa menjadi tidak taat, ya. Oleh sebab itu penilaian terakhir itu yang sangat menentukan. Oh, orang ini bahkan sampai mau mati, saat di tempat tidur mungkin menderita sakit, tetap taat, tetap berdoa, tetap, ya, bisa mengasihi, bisa mengampuni, ya, sampai saat yang terakhir. Puji nama Tuhan, ya. Nah, jadi saudaraku, kita perlu belajar taat melalui siapa? Melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Itu contoh yang akurat, ya. Ada banyak nabi-nabi, hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, rasul-rasul, ya, yang taat. Tapi kalau kita melihat, ya, ada juga mereka yang masih mengalami kekurangan, ya, ketidaktaatan. Tapi Yesus kita
itu ya, lebih dari semua yang ada. Ibrani pasal 5 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ya. Yesus sebagai anak Allah, ya. Yesus sebagai manusia, ya, lahir sebagai manusia, dia belajar taat, ya, belajar taat. Jadi mungkin kita berpikir, oh sebetulnya Yesus itu kan, ya Yesus itu juga Allah, nggak perlu belajar taat. Tapi dia lahir ke dunia ini sebagai manusia, ya, sebagai putranya Allah, anaknya Allah. Ya. Dia punya kelemahan, punya kekurangan, ya, tapi dia dipenuhi dengan kepenuhan kealahan. Ya. Dia sebagai anak, dia belajar taat. Ya. Waktu dia harus menerima cawan murka Allah, ya, dia harus naik ke atas salib. Dalam doanya Tuhan bilang, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu. Ya. Dan doa Yesus juga berkata, tapi bukan kehendakku yang jadi. Ya. Aku mau belajar taat. Ya. Itu penderitaan yang terakhir, ya, yang membuat Yesus menjadi sempurna. Ya. Dia belajar taat sebab dia mengasihi Bapaknya. Ya. Ibrani 2 ayat yang ke-10. Ibrani pasal 2 ayat yang 10. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Yesus taat dalam penderitaan. Sebagai anak dia taat. Haleluya. Dan Yesus mengalami kesempurnaan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kita mau belajar lewat firman Allah tentang ketaatan ini, ya. Kalau saya renungkan, ya, buat saya sendiri, ya, rasanya taat ini masih terlalu jauh. Mungkin ada sebagian kecil yang sudah kita taati, tapi masih banyak yang belum kita taati. Ya. Kita belajar, ya, kita belajar. Ya, seringkali, ya, namanya suami istri, ya, istri saya itu seringkali memberitahu pada saya, ya, mengingatkan saya, ya, dalam hal ini. Oh, banyak sekali, saudaraku. Kalau dihitung tangan, ya, banyak sekali. Dan itu pun secara pribadi kita pun tahu. Aku kok kurang taat ya dalam hal ini. Kita tahu. Semua orang tahu ketidaktaatannya itu di mana. Kita sendiri tahu. Tapi seringkali kita tidak mampu, ya. Mau tapi tidak mampu, ya. Nah, kita kembali minta tolong sama Tuhan. Ya. Mungkin sudah dinasehati orang, diberitahu oleh orang lain, diberitahu orang dekat atau orang jauh. Bahkan kadangkala sampai kita ini diberitahu oleh orang yang tidak mengenal Yesus. Kita diingatkan. Tapi kita masih, ya, belum
berubah. Ya. Kita terus minta sama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya. Taat itu dimulai dari mana, saudaraku? Bisa taat. Ya. Amsal Soleman pasal 2 ayat yang keempat. Amsal Soleman pasal 2 ayat yang keempat. Takut akan Allah. Ya, ini yang bagian pertama. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, ya, maka apa? Dikatakan kita akan memiliki rasa takut akan Tuhan. Amsal 2 ayat yang keempat. Ayat yang kelima, ya, di situ tidak tertulis, tapi saudara bisa baca selanjutnya ayat yang kelima. Maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Ya. Nah, kuncinya di mana? Cari ini, mencari. Ya. Mencari seperti mencari perak, kejar seperti kejar harta terpendam. Ya. Orang lebih mencari, mengejar itu yang fana, ya, yang sementara, cari uang, ya, kejar, ya, kesuksesan, keberhasilan itu diutamakan oleh orang dunia. Tapi orang percaya, ya, tidak seperti itu. Ya. Mencari Tuhan itu ngototnya itu setengah sampai boleh dikatakan setengah mati, sungguh-sungguh. Bagaimana, saudara? Dalam satu hal ini saja, ya rasanya, ya, sangat kurang kita nyari ngototnya sungguh-sungguh. Padahal kalau kita membutuhkan sesuatu, ya, perkara-perkara duniawi ini, kita ngototnya sungguh-sungguh, ya, untuk mencapai gelar, wah, belajarnya sungguh-sungguh, untuk cari uang, wah, kerjanya sungguh-sungguh. Orang bilang banting tulang, peras keringat, ya. Dan memang mereka, ya, kalau banting tulang, peras keringat bisa sukses, bisa berhasil, ya. Tapi firman Allah mengatakan, apakah artinya kita mendapatkan seluruh dunia ini kalau jiwanya binasa. Ya. Haleluya. Ini satu pilihan. Ya. Kejar dunia atau kejar kebenaran firman Allah. Oh, aku yang ngejar dunia, yang ngejar kebenaran firman Allah. Kira-kira bisa enggak? Kan kita maunya gitu loh. Sukses dunia juga masuk surga. Tapi Matius 5 ayat 24 dikatakan, kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah juga mengabdi kepada mamon. Mamon itu uang. Ya, dalam terjemahan lain dijelaskan mane, bukan di kias-kiasan mamon begitu. Mane jelas-jelas uang. Ini harus ngambil keputusan. Ya. Dan Tuhan juga mengajarkan apa? Cari dulu kerajaan Allah, mengabdi dulu kepada Allah, nanti semuanya ditambahkan. Ini yang seringkali manusia tidak bisa. Mana bisa kalau kita tidak kerja sungguh-sungguh, cari seperti cari perak, kejar seperti kerja harta terpendam. Mana bisa aku kaya, mana bisa aku hidup enak, mana bisa beli ini dan itu. Nah, itu pikiran manusia. Tapi caranya Tuhan lain. Nah, kita melihat di dalam Alkitab
orang-orang yang diberkati Tuhan luar biasa, ya, cari dulu kerajaan Allah, semuanya ditambahkan, itu banyak yang berhasil, ya. Seperti Abraham, ya, Allahnya dikatakan Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub, itu cari Tuhan dulu. Mereka dapat berkat ternak yang berlimpah, harta yang berlimpah. Itu bukti-bukti banyak, saudara. Yusuf masuk penderitaan dulu sampai jadi orang boleh dikatakan nomor 1 di Mesir, ya. Lewat kebenaran firman Allah. Haleluya, puji nama Tuhan, ya. Jadi takut akan Allah itu, ya, kita harus sungguh-sungguh cari, ya. Mungkin dulu, ya, waktu kita masih muda atau, ya, waktu belum nikah, ya, kita cari Tuhan sungguh-sungguh, pelayanan sungguh-sungguh, ya. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan bertambahnya umur, ya, memang bisa kendor. Ya. Dulu waktu bujang, wah, waktunya sudah bisa banyak untuk Tuhan, ya. Oleh sebab itu, ya, bersyukurlah bagi kita semua yang dulu waktu belum nikah, ya, cari Tuhan sungguh-sungguh, ya. Sebab semua ada waktunya. Sudah masuk pernikahan, punya anak, sudah mulai berkurang, sudah mulai bekerja, waktunya untuk kerjaan, waktunya untuk keluarga, waktunya untuk anak makin berkurang. Semakin tua, kesehatan tambah merosot, semakin berkurang. Itu fakta, tidak bisa dihindari. Tetapi firman Allah tetap mengingatkan kita, walaupun keadaan kita, tubuh kita semakin merosot, banyak kesibukan, kerepotan dan macam-macam, tapi Tuhan ingatkan, batin ini harus terus terus dibarui, ya. Nah, ini yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Apalagi zaman sekarang sulit, ya. Semua harus kerja keras, ya. Semua bahan-bahan naik dan macam-macam, kerjaan sulit, penghasilan semakin sedikit, ada yang dikurangi, ada yang di PHK. Apa enggak sorong? Ya. Tapi orang yang punya Tuhan, tetap dia akan memperbarui apa ini komitmennya kepada Tuhan, ya. Cari terus Tuhan sungguh-sungguh. Nanti semuanya itu diatur sempurna oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, ya, kalau kami sekeluarga ditolong Tuhan, diberkati Tuhan. Di saat yang sulit seperti ini, Tuhan izinkan kami sekeluarga bisa ke Australia. Ya, secara logika, duitnya sopo. Ya. Biaya dari mana? Tapi Tuhan bisa menyediakan tepat pada waktunya, ya. Haleluya. Ini pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan, ya. Sebab itu mari kita ajak keluarga kita, suami, istri, anak-anak, mau takut akan Tuhan, cari Tuhan sungguh-sungguh, nggak rugi. Derek Gusti ora rugi. Apa? Nyata nih, kenyataannya. Derek rugi soyo ayem. Apa nih? Hati nih. Haleluya. Itu saudara. Ya. Memang, ya, orang melihat, bahkan banyak orang menghina, ya. Saya masih ingat ada satu orang, ya, pernah berkata sama Pak Hadi, Pak Hadi, sampean niku melok Tuhan puluhan tahun, kok sik melarat ae, kok gak sugi-sugi. Takut Tuhan bukan cari pesugihan, nek cari sugih yang melok dukun tuyul, cari pesugihan. Tapi Tuhan pelihara, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan cukupi. Amin. Bahkan kalau kita sungguh-sungguh, Tuhan berikan berkelimpahan. Ini janji Tuhan.
sak nyatane ya, Gusti itu pasti memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya. Haleluya. Ini takut akan Tuhan, caranya tadi ya, cari Yesus, belajar sama Yesus. Matius 11 28 sampai 30. Mari kamu yang letih lesu berbeban berat, belajar padaku. Ya. Jadi kita ini belajar sampai mati nanti belum selesai. Ya. Kita belajar firman ini, kita belajar taat, itu belum selesai. Ya. Haleluya. Apalagi saat ini yang mengalami letih lesu berbeban berat, ya, belajar sama Tuhan, Dia akan memberikan kelegaan. Haleluya. Kita belajar pikul salib, menyangkal diri, ya. Nah, buktinya taat itu apa? Buktinya taat itu mengasihi, ya. Mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu apa? Nurut perintahnya. Kalau ada kasih, ya, kasih kita ini juga nanti masih diproses terus. Mengasihi Tuhan itu bagaimana caranya? Betul-betul bisa mengasihi Tuhan. Atau kalau masih waktu diberkati mengasihi Tuhan, waktu mengalami kesulitan, kekurangan, Tuhan aku tidak mengasihi Kau dulu Tuhan. Aku mengasihi diriku dulu sendiri. Nanti Tuhan nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu bisa berkurang, bisa goyah. Ya. Padahal Tuhan minta apa? Kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan sebulat-bulat hati, jiwa, roh kita, ya. Sepenuhnya, situasi apapun. Kita harus kasih kita kepada Tuhan terus bulat, tidak dipotong separuh. Tuhan, sebentar Tuhan, aku ini banyak kerepotan, kesusahan, aku tak mengasihi istriku, anakku, keluargaku, kebutuhanku. Aku tidak mengasihi Tuhan. Tuhan separuh aja dulu. Tidak, harus bulat terus. Ya, kalau kita renungkan, kita ini sebenarnya tidak ada apa-apanya, belum ada apa-apanya. Rohani kita ini masih jauh daripada keinginan Tuhan, kesempurnaan Tuhan. Tetapi kita terus menuju ke sana bersama dengan Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan ya. Jadi bukti taat itu kasih. Kasihlah Tuhan, itu hukum utama ya. Dengan segenap hati, jiwa, roh kita. Kasih sesama juga itu yang kedua dikatakan seperti itu. Dan kasih itu dikatakan 1 Yohanes 5 ayat 3, menurut perintah-perintahnya. Perintahnya itu tidak berat. Kalau tidak ada kasih, perintahnya berat. Kita semua yang sudah menikah, ya, dulu pasti ingat, ya, kalau waktu berpacaran, ya, mau masuk pernikahan, kasihnya begitu menyala-nyala, ya. Misalnya kalau hujan sederes apapun, kadung janji, datang enggak? Sam, datang enggak? Parah nih loh. Panas kelenteng 37-40 derajat gobios, datang enggak? Ya datang ya. Istri saya ini kalau dulu saya pacaran ya, mau datang tuh disiapkan minuman tang ya, tang yang jeruk itu ya. Zaman sekarang tang itu enggak ada, mungkin ganti nutrisari ya. Selalu disiapkan. Teko gak teko disiapkan. Gak teko tak umbi dhewe. Haleluya. Itu kasih yang mula-mula seperti itu. Tapi sekarang bagaimana? Ya, nah, ada bedanya enggak? Apa pancet seperti dulu? Seperti dulu Sam? Ya, itulah saudara ya. Manusia itu gampang berubah. Dengan situasi, keadaan dan macam-macam bisa berubah. Ya. Haleluya. Kita mau kembali belajar, ya, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Kasih itu nurut perintahnya tidak berat. Kalau ada kasih,
ndak hujan, ndak panas, ndak repot. Ya wis, tak tinggal sik wis, budal. Ndak berat. Ya. Jadi ndak bisa taat itu karena kasihnya masih kurang. Ya. Imannya juga masih kurang. Orang kalau percaya itu saudaraku ya, percaya firman Allah, sudah ndak ada yang dapat menghalangi saudaraku ya. Percaya sungguh-sungguh, dilakukan dengan sungguh-sungguh ya. Nah, Tuhan ingatkan kita semua untuk kembali ke sana ya. Di dalam kitab Wahyu itu ya, pasal 1, pasal 2, pasal 3 dijelaskan tentang 7 sidang jemaat Allah dengan kekurangannya masing-masing, dengan kelebihannya masing-masing ya. Haleluya. Ada satu ayat mengatakan ya, engkau harus kembali kepada kasih yang mula-mula ya, kasih yang mula-mula ya. Memang tidak semudah yang kita katakan, kita harapkan ya. Haleluya. Tetapi firman Tuhan itu ya dan amin. Kita bisa memiliki hati yang terus mengasihi Tuhan, hati yang ingat Tuhan, cinta Tuhan, ingat korban Kristus, penderitaan Kristus. Haleluya. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita mau cari kembali ya, kejar kembali ya, ketinggalan kita. Haleluya. Sehingga kita memiliki rasa takut akan Tuhan. Itu yang sangat diinginkan. Takut akan Tuhan itu banyak sekali saudaraku ya. Sebab itu ya, kita semua harus baca firman Allah ini tidak berhenti-berhentinya, dari Kejadian sampai Wahyu ya. Sebab kalau mau dipetik satu persatu tentang takut akan Tuhan ini ya sangat banyak untuk disampaikan di ibadah, itu enggak cukup waktunya ya. Haleluya. Antara lain saudaraku apa? Orang yang takut akan Tuhan itu tidak mau berbuat dosa. Ya. Saya kira semua orang kepingin punya niatan tidak ingin berbuat dosa, tapi nyatanya ya banyak masih berbuat dosa. Ya. Itu seperti Yusuf, waktu Yusuf ketemu dengan saudara-saudaranya, kesempatan Yusuf untuk balas dendam. Ya. Dia dimasukkan lubang sumur, dijual, ya, menderita setengah mati, saudaraku ya. Ya, waktu sudah ketemu dengan saudara-saudaranya, ya, Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, ya, kamu tidak usah takut, ya, kamu tidak usah khawatir, aku takut akan Allah. Jadi waktu dia ketemu keluarganya itu ya memang dia sempat ya mendidik kakak-kakaknya yang jahat itu supaya bertobat, tapi dia berbuat segala sesuatu itu tidak melebihi daripada apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ya. Dia mengasihi saudara-saudaranya, kakak-kakaknya, keluarganya. Ya. Dia tidak maunya semaunya sendiri, ya, karena dia takut akan kalau dia maunya sendiri, semua dimasukkan penjara. Sudah, dia orang berkuasa nomor 1 di Mesir, seperti itu. Bahkan apa itu yang dulu memfitnah Yusuf itu langsung aja diceduk, masuk penjara. Tapi di situ tidak ada ceritanya tentang istrinya siapa itu? Katanya Potifar. Yang memfitnah Yusuf sehingga Yusuf masuk penjara. Nggak diungkit-ungkit sama Yusuf. Jadi Yusuf tidak mau berbuat dosa.
tidak mau berbuat semaunya sendiri. Karena apa? Takut akan Allah. Ya, haleluya. Itu dalam kitab Kejadian 39, Kejadian 42. Haleluya. Dan takut akan Allah ini, ya, itu orang yang takut akan Allah ini nggak takut sama manusia. Ini luar biasa. Ya. Seperti siapa? Daniel. Ya. Sadra, Mesakh, Abednego. Ya. Waktu disuruh menyembah patungnya yang buatan Nebukadnezar, dia menolak jelas-jelas. Resikonya apapun dia berani. Ya, haleluya. Karena dia lebih takut akan Allah. Ya. Sadra, Mesakh, Abednego tidak boleh menyembah patung. Ya. Resikonya apa? Masuk dapur api. Ya. Tapi nyatanya bagaimana? Ya. Tuhan menyelamatkan Sadra, Mesakh, Abednego. Karena apa? Karena dia takut akan Allah. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya. Haleluya. Jadi Tuhan mau, ya, umatnya itu senantiasa hidup takut akan Allah. Ya. Dalam Ulangan 10 ayat 12, ya, di slide tidak ada, di situ dikatakan waktu umat Israel, ya, mau dipimpin setelah keluar dari Mesir, ya, Tuhan maunya cuma satu, ya. Umat Israel ini punya hati yang takut akan Tuhan. Kalau kita, keluarga kita, suami, istri, anak, mantu, cucu, besan, ya, orang sekeliling kita, semuanya takut akan Tuhan, punya hati yang takut akan Tuhan, dunia ini aman, ya, aman. Keluarga kita tentrem, ayem, adem, ya. Karena apa? Semua takut akan Tuhan. Haleluya. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya. Jadi Tuhan ingin supaya kita semua mencari, ya, mencari Tuhan sampai ketemu Tuhan. Ya. Nah, di situ bisa timbul ketaatan. Ya. Seperti Paulus, ya. Dulu namanya Saulus, ya. Kemudian setelah dia dalam perjalanan ke Damsyik, ya, di tengah jalan dia ketemu Yesus sendiri, ya. Paulus mengatakan apa? Sejak saat itu, sejak bertemu Yesus itu, Rasul Paulus mengatakan, aku tidak pernah tidak taat. Ini luar biasa. Memang saudara, orang bisa taat itu kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan. Tetapi di balik kemurahan anugerah Tuhan ini, kita juga harus belajar taat. Misalnya ada orang lain taat, ya, nurut firman Allah, setia sungguh-sungguh, ya, taat semuanya, ya. Terus kita bilang, iya kamu dikasih karunia sama Tuhan, aku enggak. Lu siapa bilang enggak? Yang bilang enggak itu kita sendiri. Tuhan memberikan kasih karunia, pertolongannya, perlindungannya, penyertaannya itu bagi orang yang percaya dan mau belajar taat. Tumbuh, imannya tumbuh. Mau sengsara. Loh, Tuhan ikut Tuhan kok pikul salib, ya. Ada yang enggak, aku gak mau pikul salib. Wis di dunia urip soro kok tambah pikul salib, tambah soro. Nggak mau, saudaraku, ya. Nggak mau. Ya, kasih karunia-Nya berhenti sampai di situ. Tapi bagi yang mau, ya wis aku mau Tuhan, ya. Aku mau belajar pikul salib, aku mau belajar menyangkal diri, aku mau belajar direndahkan, ya. Aku mau belajar mengasihi, mengampuni, memberi, ya, walaupun kehidupan kita ini mungkin, ya, istilahnya pas-pasan atau kurang, tapi aku mau taat firman Allah. Itu nanti ditambah-tambahi. Jadi terserah kita, ya, mau atau tidak. Tuhan tidak minta apa yang tidak ada pada kita.
Sebab apa? Orang percaya Tuhan, sungguh-sungguh kepada Tuhan, semuanya itu diberikan kepada kita. Tadi kita sudah nyanyikan pujian itu ya. Tuhan sudah berikan semuanya. Ya. Iman, ketaatan, kesetiaan, ketekunan, mengasihi, mengampuni, dan macam-macam itu diberikan semua. Tinggal kita mau menumbuhkan atau tidak. Ya. Ada yang mau melakukan itu semua dalam banyak segi. Ya. Ada yang cuma pilih-pilih, mungkin sedikit. Ya, itu tergantung dari orangnya. Mau nurut banyak atau nurut sedikit. Ya, keuntungannya seperti itu. Kalau kita nurut banyak, ya nanti berkatnya tambah banyak. Nurut sedikit, ya dapat berkatnya juga sedikit. Ya. Ada istilah mengatakan nabur banyak, nuai banyak. Nabur sedikit, nuai sedikit. Punya lahan besar, tanah yang besar kosong, tidak mau nabur semuanya. Wes aku cukup sak petak aja. Ya cuma dapat sak petak aja selalu. Ya. Tapi kalau kita mau menabur lebih banyak, itu memang perlu pikul salib, menyangkal diri, terus dekat sama Tuhan ya. Haleluya, minta pertolongan Tuhan. Haleluya. Sehingga kita diberi kemampuan ya. Haleluya. Apa yang perlu kita berikan kepada Tuhan? Hati. Ya, hati. Hati yang mengasihi. Amsal 23 ayat yang ke-26, di situ dikatakan berikan hatimu ya kepada Tuhan. Amsal 23 ayat yang ke-26. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Jadi kalau hati ini diberikan sama Tuhan ya, bukan seperempat, bukan setengah, bukan 3/4, tapi seutuhnya, maka kita akan mengalami kesenangan di dalam melakukan firman Allah. Senang ya. Seperti Matius 11 28 sampai 30 dikatakan di situ, kalau kita mau pikul salib, pikul kuk yang Tuhan pasang ya, itu dikatakan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Pikulah kuk yang kuasang, belajarlah kepadaku, aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. Kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi enak. Ya, ini rasanya nggak masuk akal. Memang nggak masuk akal. Ya. Bisa jadi enak, bisa jadi ringan. Kalau kita mau memberikan hati kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dan kita akan melihat ya, ada banyak keuntungan kalau kita taat. Jadi seberapa banyak saudara dan saya taat, haleluya, kita akan terima juga banyak keuntungan ya. Yang pertama ya, lanjut. Yang pertama itu adem ya. Jadi saya ambil hurufnya itu tadi T itu, yang pertama itu taat itu T, takut akan Tuhan ya. Itu luas sekali artinya. Hasilnya antara lain apa? Setelah T apa? A. Taat, T-A-A-T. A yang pertama itu adem ya, adem. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan ya. Haleluya. Hartanya banyak ya, rumahnya banyak, pabriknya banyak, uangnya banyak, tapi tidak takut sama Tuhan, itu hatinya tidak adem ya. Disertai dengan kecemasan ya. Hatinya tidak adem. Haleluya. Jadi orang sebetulnya hidup ini kepingin hidupnya itu adem, ayem, lan, tentrem.
ada ilustrasi ya. Saya diberi istri saya satu contoh. Ada nelayan ya, yang setelah selesai bekerja ya, kemudian setelah selesai bekerja sehari, dia duduk-duduk di tepi pantai, menikmati pemandangan, menikmati ombak. Kemudian ada seorang kaya datang ya. Kamu itu kok nyantai-nyantai aja, duduk-duduk aja ya. Kerja yang giat, yang lebih sungguh-sungguh lagi, supaya kamu nanti ya ndak rumahmu ndak seperti gobok, seperti digobok di tepi pantai. Nanti kamu punya rumah yang bagus, yang punya mobil, punya macam-macam. Nah, nanti setelah kamu punya semuanya, kamu bisa duduk-duduk dengan santai. Padahal nelayan ini tiap sore dia sudah duduk-duduk dengan santai apa enggak? Sudah. Dengan hasil yang biasa, yang mungkin cukup sehari untuk sehari. Ya. Orang zaman dulu, orang di pantai itu enggak punya kulkas, enggak punya freezer. Kalau ngambil ikan kebanyakan, ya, dijual enggak laku, ya bingung dia. Ya, bisa dipotongin, dibersihkan, dibuat ikan asin, jemur. Tapi orang ini, nelayan ini dapat secukupnya, dia jual ke pasar. Setelah itu dia duduk-duduk santai, menikmati hidup ini. Jadi apa tadi kata orang kaya tadi ya? Untuk memenuhi keinginannya ya, kebutuhan yang berlimpah ya. Toh akhirnya kepingin apa? Kepingin santai. Orang kalau sudah sibuk dengan kerjaan, saudaraku, kepingin apa? Istirahat. Balik ya kemana? Istirahat. Ya. Sudah sumpek jutek, apalagi punya ya perusahaan yang banyak. Itu enggak makin tenang, makin wah. Belum lagi kalau uangnya pakai uangnya bank. Pekerjaannya sulit, mengalami kemacetan dan macam-macam. Malam enggak bisa tidur, ya. Hidupnya enggak adem, enggak ayem, enggak tentram. Waduh, bayari bunga kayak apa ini nanti, ya. Nanti kalau pegawainya demo kayak apa ini, ya. Saudaraku yang kasih Tuhan, bukan berarti tidak boleh kerja keras, bukan berarti tidak boleh kerja sungguh-sungguh, kerja keras, kerja sungguh-sungguh, ya. Tapi jangan lupa nomor satu Tuhan, nomor satu Tuhan. Ya. Jadi lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta tapi disertai dengan kecemasan. Haleluya. Kemudian yang kedua, ayem, ya, ayem. Mazmur 23 ayat 1. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Haleluya. Kalau kita menjadikan Tuhan gembala kita jadi domba yang nurut, ya, domba yang taat. Ada domba itu macam-macam, saudara, ya. Ada domba yang nakal, ya, maunya sendiri, tidak mau dituntun, lari ke sana kemari, ya, tidak mau digembalakan, ya, maunya sendiri. Nah ini bukan domba yang dikehendaki oleh Tuhan. Haleluya. Kalau kita menjadi domba yang menurut, haleluya, maka kehidupan kita akan dipelihara oleh Tuhan. Tidak akan kekurangan. Tidak akan kekurangan. Tuhan menyediakan segala sesuatu indah pada waktunya. Haleluya. Hidupnya ayem. Ya, haleluya. Karena mau digembalakan Tuhan. Kita melihat bagaimana Elia, ya. Elia itu dipelihara oleh Tuhan saat musim kemarau yang panjang, kelaparan, kekeringan. Tuhan bisa kirimkan burung gagak pagi, sore, ya. Sehingga tidak ada kekurangan.
Air walaupun hanya sekedar ya sungai yang licik airnya, itu masih bisa dipakai untuk minum. Ya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dan selanjutnya yang ketiga, Pengkhotbah 5 ayat 11. Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak. Tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Haleluya. Jadi saudaraku, kalau kita ini mau berserah, berpasrah sama Tuhan, mau nerimo, ya, mau mensyukuri, makan sedikit ataupun banyak, makan enak ataupun tidak enak, kita tetap terus bersyukur, kita terus tetap mengerjakan apa yang menjadi tugas kewajiban kita, ya. Nunggu waktunya Tuhan. Kalau Tuhan memang menghendaki diberkati, pasti akan diberkati, akan limpah, akan kaya. Entah caranya Tuhan bagaimana, kita tidak mengerti, ya. Tapi bukan dengan kekuatan usaha kita, ya, tanpa Tuhan. Sehingga dikatakan kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Haleluya. Bukan berarti orang kaya itu, semua orang kaya tidak bisa tidur, tidak. Ya. Tapi orang yang terus memikirkan kekayaan, ya, tidak akan puas dengan kekayaan. Ingin lebih, ya. Bahkan boleh dikatakan apa? Sukar tidur. Ya. Apa yang menjadi keinginannya belum tercapai, terus dia, ya, kejar terus. Ya. Apa yang belum memuaskan dia kejar terus. Haleluya. Bahkan dengan segala macam cara dia tempuh. Ya, berani utang, ya. Berani pinjam sana sini, ya, tipu sana sini, itu macam-macam usaha dia lakukan. Nah, ini membuat dia tidak bisa tidur, ya, tidak bisa tidur. Tetapi orang yang mau berpada, ya, haleluya, Tuhan akan buat orang ini tenang, ya, bersama-sama dengan Tuhan. Yesaya 32 ayat 17 dikatakan, di mana ada kebenaran, tumbuh damai sejahtera, ketenangan dan ketentraman. Ya, haleluya. Jadi hidup dalam apa? Kebenaran, mengalami ketentraman. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, mari, ya, kalau kita sungguh-sungguh, ya, mau belajar takut akan Tuhan, pasti kita tidak akan mengalami kerugian, ya. Haleluya. Tidak dimurkai terus sama Tuhan, ya. Tidak mengalami musibah terus, tidak kena masalah terus, ya. Masalah mungkin ada, ya. Kesulitan-kesukaran ada. Tapi tidak bertubi-tubi diantem terus lah, ya. Sekali-sekali pasti ada itu. Dan Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Tapi orang yang nggak mau taat, sampai sepertinya dibikin, waduh, dijepit, ya. Sampai minta ampun, mungkin harus sampai minta ampun, bertobat dan sebagainya, ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, keuntungan dalam kita taat firman Allah itu, ya, banyak sekali hasilnya. Saudara bisa kembali, ya, baca firman Allah, ya. Baca firman Allah. Orang yang takut akan Tuhan tidak akan berkekurangan, ya. Orang yang takut akan Tuhan dikelilingi malaikat Tuhan. Luar biasa. Orang yang takut akan Tuhan itu disayang. Seperti adik kita sudah nyanyi, seperti bapak sayang pada anaknya. Disayangi, dijaga, dilindungi, ya, diberkati, dicukupi. Haleluya. Dan kasih setia Tuhan itu berlanjut bukan hanya kepada kita, nanti anak, mantu, cucu, cicit dipelihara sama Tuhan. Itu karena apa? Ada yang mendoakan selain Tuhan mendoakan kita, orang-orang tua, orang-orang yang takut akan Tuhan mendoakan anak, mantu, cucunya, keluarganya. Haleluya. Itu tugas kita. Puji nama Tuhan, ya. Jadi ganjaran berkat itu
luar biasa. Ya. Sebagai ayat terakhir dikatakan Amsal 22 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Amsal 22 ayat yang keempat, firman Allah berbunyi demikian. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ada ganjarannya, ada berkatnya. Apa hal-hal ini, kekayaan, kehormatan, kehidupan itu bukan hanya perkara jasmani, tapi Tuhan mengutamakan perkara rohani. Haleluya. Kekayaan yang dari Tuhan, kaya di matanya Tuhan. Mungkin di dunia tidak punya apa-apa, tapi kita punya iman, itu lebih daripada kekayaan. Ya. Kekayaan kita orang Kristen ini apa? Orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan, bukan yang disimpan di deposito. Kekayaan orang Kristen itu yang ditabur, yang dibagi-bagikan, yang dipersembahkan kepada Tuhan. Itu kekayaannya, itu yang dihitung Tuhan. Kemudian kehormatan, kepujian itu bukan yang dari manusia. Manusia muji-muji, ya, oh hebat, orang hebat. Besok apa? Oh, orang kurang ajar ya. Istilahnya isu dele, sore tempe, itu penghormatan manusia. Haleluya. Dan apa? Kehidupan. Tuhan menjamin kehidupan kita yang sekarang sampai yang akan datang. Itu ganjaran. Dipelihara sekarang sampai yang akan datang. Ya. Haleluya. Jadi saudaraku, biarlah pada pagi hari ini ya, kita semua mau belajar taat ya. Taat itu sumber yang berkat. Haleluya. Puji nama Tuhan ya. Firman Allah sampai di sini, kita harus masuk dalam perhentian. Yang terakhir itu sudah ya, slide yang terakhir Ibrani 4 ayat yang ke-6. Kita harus masuk ke perhentian. Itu apa? Taat. Yang tidak taat tidak masuk perhentian. Bingung terus, gelisah terus, khawatir terus, hidupnya tidak enak terus ya. Saudara nanti bisa baca Ibrani 4 ayat yang ke-6. Seperti umat Israel yang sudah dikeluarkan dari Mesir, tapi masih ya tidak taat, sampai mayatnya bergelimpangan di padang belantara. Hanya sedikit yang taat waktu umat Israel keluar dari Mesir. Ya, biarlah kita menjadi bagian yang sedikit itu ya. Sedikit asal selamat. Apa artinya banyak tidak selamat semua? Apa artinya kaya punya ini itu tapi tidak masuk surga? Ya. Puji nama Tuhan ya. Haleluya. Roh Kudus akan memberikan penjelasan yang lebih jelas dalam hati kita masing-masing untuk bisa taat sesuai firman Allah. Mari kita bangkit berdiri, kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman-Mu Tuhan berhenti sampai di sini. Penjelasan hamba-Mu mungkin ada yang kurang jelas, kurang panjang, kurang lebar, kurang dalam, kurang tinggi. Tapi Roh Kudus yang kami punya luar biasa. Engkau sanggup menjelaskan lebih panjang, lebar, dalam, dan tinggi. Bahkan Roh Kudus-Mu bisa memeteraikan firman-Mu yang hidup, yang penuh kuasa itu dalam hati, pikiran, angan-angan, perasaan kami, sehingga kami diberikan roh yang taat akan firman Allah. Tolonglah kami semua, bantulah kami semua, topang kami semua Tuhan, supaya di akhir zaman ini kami tetap taat. Apapun situasi, apapun kondisi, apapun, kami tetap taat, percaya, pegang firman Allah, janji-janjinya, ya dan amin. Terima kasih Bapa, sehingga apa yang kami lakukan satu saat kami memerlukan, saat kami membutuhkan, Tuhan menyatakan kebesarannya, keajaibannya, kemuliaannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar umat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing. Tuhan, yang jauh yang dekat Kau jaga, Kau sertai, Kau lindungi, tibakan di rumah dengan selamat. Kembali dalam rumah tangga mereka, kembali dalam usaha pekerjaan mereka, anak-anak yang sekolah, anak-anak yang kuliah. Tuhan jagai, Tuhan sertai, Tuhan lindungi. Tuhan cukupi kami senantiasa dalam segala kebutuhan kehidupan kami. Tumbuhkan Tuhan iman percaya kami, tumbuhkan ketaatan kami sampai kami boleh menjadi sempurna sama seperti Engkau. Tolonglah kami Tuhan. Haleluya. Segala puji, hormat, syukur, kebesaran, kemuliaan kami persembahkan doa kami kepada Allah Bapa di sorga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Berkat-Mu atas kami yang melimpah senantiasa. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.